Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Liberty. Siang hari ini Liberty berada di kantornya Kanjeng Pangeran Bambang Ari Pradoto Nagoro SH yang biasa ngurusi masalah cagar budaya. Hanya saja kali ini tidak akan bicara masalah cagar budaya, melainkan bicara masalah hak kekayaan. Gimana itu ceritanya, gimana sih? Ceritanya kami tahu dapat informasi kalau salah satu rekan advokat itu mendaftarkan ke kantor atau Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk pendaftaran merek. Ya, adapun pendaftaran merek yang diajukan adalah atas nama SISKS Pakubuwono ke-14 dengan angka Romawi. Nah, itu yang kemudian memunculkan banyak pertanyaan di tengah masyarakat, khususnya di lingkungan Keraton Kasunanan Surakarta terkait dengan pendaftaran merek tersebut. Nah, saya dalam kapasitas di sini adalah sebagai advokat yang memang juga mengurusi hak kekayaan intelektual, sekaligus juga sebagai pemerhati kebijakan publik Kota Solo, sangat keberatan terkait dengan pendaftaran merek tersebut. Kenapa? Karena memang di dalam pendaftaran merek itu ada aturan-aturan atau norma-norma yang harus diikuti. Pendaftaran dengan merek SISKS Pakubuwono ke-14 dengan Romawi, angka Romawi, itu kan jelas-jelas dan terang-terang sudah masuk ke ranah publik, dan itu tidak boleh. Ya, sesuatu yang sudah menjadi nama milik ranah publik itu tidak boleh kemudian didaftarkan. Seyogyanya pada saat pendaftaran awal sudah ditolak oleh Dirjen, tapi oleh Dirjen tetap diterima, ya, dengan alasan masih ada tenggang waktu selama hampir 2 bulan untuk kemudian dipublikasikan, dan apabila ada yang keberatan untuk mengajukan keberatan. Sebetulnya jelas-jelas ada aturan-aturan hukum yang dilanggar, termasuk Undang-Undang atas Kekayaan Intelektual dan Geografis tahun 2016 kalau tidak salah, serta tentang kekayaan haki, Undang-Undang Hak Cipta. Selain itu juga ada undang-undang yang terkait dengan pemajuan kebudayaan. Nah, beberapa peraturan-peraturan perundang-undangan ini yang seharusnya menjadi payung hukum ketika ada pendaftar mengajukan permohonan atas merek SISKS Pakubuwono ke-14 ini. Ya. Kenapa? Karena kata Pakubuwono itu sudah milik publik. Di Jakarta sendiri, di daerah Kebayoran Baru, itu ada Jalan Pakubuwono. Sudah jelas ada Jalan Pakubuwono. Nah, kemudian yang dipersoalkan kan ada perbedaan. Yang ini kan ada ada angka 14 dengan Romawi yang harus dipahami. Angka 14 itu kan sebetulnya menunjukkan struktur, ya, menunjukkan susunan dari mulai Pakubuwono 1 sampai dengan Pakubuwono keberapa lah, anggaplah sampai kemarin Pakubuwono ke-13, karena Pakubuwono ke-14 masih menjadikan polemik, ya. Tetapi yang menjadi dasar hukumnya, kenapa saya mengajukan surat keberatan, karena saya sendiri yang mengajukan sebagai masyarakat, berhak untuk mengajukan keberatan atas nama tersebut, atas penggunaan nama tersebut untuk merek. Karena begitu masuk ke merek, maka itu sudah komersialisasi. Nah, apakah kemudian nantinya nama Pakubuwono ke-14 itu akan difranchise-kan, mau dijual atau dipergunakan untuk apa? Ini yang harus hati-hati, karena nama Pakubuwono ke-14 itu merupakan warisan dari sistem Keraton Kasunanan Surakarta, yaitu dari Pakubuwono ke-1 sampai dengan Pakubuwono ke-13 terakhir. Jadi kata Pakubuwono itu sudah mencerminkan bagian dari Keraton Kasunanan Surakarta, sementara Romawi 1 sampai dengan Romawi keberapapun itu menunjukkan susunan, urutan. Nah, ini yang harus dipahami juga. Ketiga, yang harus dipahami bahwa Pakubuwono, kata Pakubuwono itu sudah diberi label juga oleh pemerintah sebagai pahlawan nasional, yaitu Pakubuwono ke-6 dan Pakubuwono ke-7. Nah, ini yang harus hati-hati. Makanya saya mengajukan keberatan itu. Demikian. Jeng, kalau SISKS itu apa itu? Artinya apa itu, Jeng? Ya,
Kalau orang menerima SISKS, itu kan seharusnya merek tidak boleh disingkat. Harus panjang. Nah, kata SISKS sendiri, menurut advokat yang mendaftarkan itu apa? Dia tidak menjelaskan. Sementara konotasi di dalam Keraton Kasunanan Surakarta, SISKS itu adalah sandap ingkang sinuwun Kanjeng Susuhunan. Nah ini, apakah itu sama? Kalau itu sama, itu gelar yang diberikan kepada seorang pimpinan, seorang raja pada saat itu. Nah makanya penggunaan nama ini sebetulnya sudah menunjukkan dari awal pengajuan permohonan ini harus ditolak. Itu. Jeng, kira-kira menurut Kanjeng itu maksud dan tujuannya apa itu, Jeng? Nah ini saya tidak tahu ya, makanya melalui obrolan kita, disclaimer saya adalah saya tidak memihak kepada satu pihak apapun itu. Saya hanya bicara sebagai seorang yang memahami tentang pendaftaran hak kekayaan intelektual, karena firma hukum saya mengelola itu sebagai corporate lawyer. Lalu yang kedua, saya sebagai pemerhati kebijakan publik. Ya, jadi terkait dengan kebijakan publik tidak bisa seenaknya sendiri serta-merta kemudian saya kepingin memberikan nama dan sebagainya untuk sebuah merek, apalagi itu merek dagang, ya repot. Ya, itu repot karena apalagi kalau itu sudah jadi nama publik. Kira-kira menurut Kanjeng itu manfaat kepada yang membuat itu gimana, Jeng? Saya tidak tahu. Makanya saya hanya mengambil dari sisi kebijakan publiknya saja. Apakah ada niat atau hidden agenda seperti kasus KTP dulu. Kemarin kan juga sempat muncul kasus KTP ya. Apakah mengarah kepada kesana atau bagaimana? Saya tidak masuk ke ranah itu. Karena apa? Karena bagi saya itu yang terpenting pada saat pengajuan merek dagang, saya katakan merek dagang ya, SISKS Pakubono ke-14, karena salah satu yang diajukan itu diantaranya adalah untuk event organizer. Nah itu kan berarti merek dagang kan. Nah ketika merek dagang itu ya harus hati-hati karena banyak rambu-rambunya, banyak aturan-aturannya seperti yang tadi di depan sudah saya kemukakan. Jeng, sebagai praktisi hukum, menurut Kanjeng itu sebenarnya baik keduanya, Jeng. Nah itu apa ada manfaat terhadap mereka itu, Jeng? Sekali lagi, manfaat itu kan tergantung dari apa tujuan kita. Yang tahu itu kan mereka sendiri, yang tahu dalam hal ini yang mendaftarkan, advokat yang mendaftarkan. Tapi sebenarnya saya hanya menggarisbawahi sebagai seorang advokat, kita kan tugasnya tidak hanya melakukan pendampingan hukum, tapi juga memberikan pencerahan hukum, memberikan tentang apa itu hukum. Ketika bicara hukum merek, ya kepada kliennya, kalau di kantor kami, di firma hukum kami, kita pasti akan memberikan, kamu nggak bisa, contoh kata pasar klewer. Pasar klewer mau diajukan sebagai merek, tidak bisa karena itu sudah punya milik publik ya, sudah dimiliki masyarakat. Pasar klewer kan tidak hanya ada di Solo, di wilayah Sukoharjo juga ada pasar klewer, di wilayah Kartosuro. Nah itu, jadi kita sebagai orang hukum yang memahami aturan hukum seharusnya memberikan masukan, pencerahan, advis ya. Advokat itu kan dari kata advis ya, harusnya memberi pemahaman hukum yang benar terkait dengan istilah-istilah hukum maupun terkait dengan aturan-aturan hukum. Jeng, sekarang ini dengan adanya insiden itu, Jeng, mungkin Kanjeng ada semacam saran dan pesan. Saya tidak mau mengatakan itu sebagai insiden ya, tapi bagi saya sekali lagi saya kembalikan karena kan yang memberikan penetapan itu pemerintah. Dan surat itu sudah atau pengajuan permohonan itu sudah masuk ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual HAKI. Ya, karena itu saya mengajukan surat keberatan ya, sesuai dengan norma yang berlaku. Aturannya kan ada selama 2 bulan. Kalau nggak salah itu didaftarkan tanggal 25 Mei 2026. Maka batas waktunya kan 25 Juli 2026. Kami mengajukannya kalau nggak salah itu tanggal 13. Kami mengajukan keberatannya tanggal 13 Juli. Jadi kan masih dalam tenggang waktu atau kurun waktu. Itu ya
seyogianya itu ya tidak dilanjutkan permohonan itu. Kedua, tembusannya saya serahkan juga kepada kementerian, dalam hal ini Menteri Kebudayaan. Ya, kenapa saya tembuskan ke Menteri Kebudayaan? Karena terkait dengan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Seyogianya juga Kementerian Kebudayaan, dalam hal ini Menteri Kebudayaan kan juga dia punya staf ahli di bidang perizinan maupun penggunaan terkait dengan cagar budaya dan sebagainya. Nah, itu kan harusnya bisa memberi rekomendasi kepada kementerian terkait, dalam hal ini Kementerian Hukum yang membawai, atau Kementerian Kehakiman yang membawai Direktorat Jenderal Hakim. Lalu yang berikutnya kami juga tembuskan kepada Wali Kota Surakarta dan Ketua DPRD Kota Surakarta. Kenapa saya tembuskan ke mereka? Nama Pakubono itu kan identik dengan Kota Surakarta. Karena saya dulu juga salah satu yang menjadi bagian dari pengajuan nama Pakubono tersebut sebagai pahlawan nasional. Bagaimana effort atau dukungan dari pemerintah Kota Surakarta waktu itu agar Pakubono sebelum mendapatkan gelar pahlawan nasional itu juga besar. Ya, termasuk di PRD-nya. Ya, mereka seyogianya juga tanggap bahwa penggunaan nama ini sebaiknya jangan dilanjutkan, karena itu sudah, ya bagaimanapun itu mencederai masyarakat Kota Surakarta. Apalagi logo kita kan The Spirit of Java. Ya, kalau bicara Spirit of Java itu kan jelas ya seperti apa dan sebagainya. Lah kalau sudah nama beliaunya saja, nama yang terkait dengan keberadaan nilai-nilai kebudayaan Kota Surakarta saja sudah dikomersialkan, ya berarti kita kehilangan jati diri kita sebagai orang Jawa. Kita jadi orang Jawi dengan huruf N di depan Jawinya. Ya, siap. Terima kasih Kanjeng. Demikian wawancara Liberty yang menyoal masalah Hagi Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat.